General Manager Content Creation and Community dari Telkomsel mewakili Maxstream. Kemudian berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dinda Kirana. Berikan sambutan yang meriah juga untuk Bapak Rocky Soraya selaku produser Hitmaker Studios. Selanjutnya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Heiko van der Vecken. Dan please welcome Dinesh Ratnam, Senior Managing Director for IT Southeast Asia. Dan seharusnya bersama kita hari ini tuh ada satu lagi pemain yang berhalangan hadir, yaitu Maxi Puthier yang berperan sebagai Aldo. Tapi semoga tidak mengurangi rasa excited teman-teman di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai series Bercinta dengan Maut. Ya, halo, selamat sore semuanya. Bagaimana perasaannya hari ini? Apakah excited untuk ngobrol-ngobrol mengenai series terbarunya? Oke. Mungkin agak ada ketegangan nih ya, karena ini benar-benar perkenalan awal tentang series terbarunya ini. Dan saya persilahkan kepada masing-masing pemain untuk memperkenalkan diri kembali, sekaligus boleh menceritakan sedikit karakternya di series Bercinta dengan Maut. Dimulai dari Teguh Rasya, silahkan. Ya, halo semuanya, nama aku Teguh Rasya. Di sini berperan sebagai Ezra Gautama, usianya 30 tahun. Karakternya sendiri sebetulnya dia cool, sahabatan sama Aldo sejak lama, dan mungkin dalam beberapa episode di awal itu bisa melihat kira-kira apa sih yang ada di pikiran dia tuh gak ketahuan sama sekali sama penonton. Jadi itu aku rasa salah satu bagian dari yang menarik daripada karakter aku yang aku peranin di series ini. Paling gitu sih yang bisa dikasih tahu, soalnya takut spoiler. Iya betul. Terima kasih Teguh Rasya. Kemudian selanjutnya silahkan Dinda. Halo semuanya, selamat sore. Aku Dinda Kirana berperan sebagai Bella. Bella itu adalah seorang aktor. Dia berteman dengan Ana dari zaman kuliah. Dia juga memiliki hubungan pertemanan dengan Aldo karena relasi ibunya. Secara sosial Bella ini orang yang cheerful, menyenangkan, tapi deep down dia itu sosok yang sangat disruptif sih. Cukup segitu aja. Takut kebablasan. Terima kasih Dinda. Thank you. Dan yang berikutnya Heiko, silakan. Halo, selamat sore semuanya. Nama saya Heiko van der Vecken. Di sini saya berperan sebagai Raya dan Ana. Jadi perannya ada kembar. Kalau untuk Raya sendiri, dia adalah seorang stripper. Dia ini sosok yang nggak tahu sebenarnya keluarganya siapa. Dia nggak tahu background kehidupannya itu seperti apa. Bedanya dengan Ana adalah bagian dari keluarga Ardana. Jadi dia adalah istri dari Aldo Ardana. Dia lebih kalau bisa dibilang academically smart, sedangkan Raya street smart. Jadi sangat berbeda dua karakter itu. Sisanya takut spoiler. Lagi dan lagi. Gak masalah. Terima kasih Heiko. Thank you. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan untuk selanjutnya saya persilakan untuk Bapak Rocky Soraya sebagai produser, untuk memberikan kata sambutannya Bapak. Halo semuanya, terima kasih sudah datang hari ini. Saya sangat excited untuk acara ini, skripnya sangat bagus, pemainnya bagus, dan saya mau berterima kasih kepada IG dan Telkomsel udah memberi Hitmaker kesempatan ini untuk membuat series pertama untuk IG. Mudah-mudahan sesuai ekspektasi ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Rocky. Dan berikutnya kami persilakan Bapak Anto.
untuk memberikan kata sambutannya. Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah datang. Ya, ini betul tadi yang disampaikan Pak Rocky bahwa ini adalah series pertama kolaborasi antara Telkomsel, Maxstream dengan IGE, dan kami punya berbagai dan beberapa konten production bersama dengan IGE, dan dengan adanya konten unggulan ini kami berharap bisa memberikan tayangan hiburan yang menarik buat para penonton Indonesia. Thank you. Terima kasih Pak Anto. Dan berikutnya saya persilahkan Mr. Dinesh Ratnam. Kindly give some speech to the audience. Thank you. Selamat sore semuanya. Thank you for coming. So sebenarnya hari ini memang special untuk IGE. This is our first local original series in Indonesia. Actually sebenarnya hari ini is my first tumpengan as well, personally also. So I think we're very excited to work with Pak Rocky, Hitmaker, the great cast lineup, semua yang luar biasa, of course the whole crew and team. So we hope this story will be a success. Macam Pak Anto cakap, our first series dalam kolaborasi dengan Maxstream. So thank you so much untuk kepercayaan and collaboration with IGE. Jadi kami berharap semua penonton di Indonesia bisa menikmati our first title. Thank you. Terima kasih Bapak Dinesh. Dan sebelum saya memberikan kesempatan untuk teman-teman media bertanya secara langsung, izinkan saya untuk bertanya dulu nih kepada Pak Anto dan Pak Dinesh. Apa sih Pak yang menjadi pertimbangannya memilih Hitmaker Studios itu sebagai PH pertama yang menggarap series pertama IGE di Indonesia ini? Boleh mungkin Pak Anto dulu atau Pak Dinesh dulu? Oke, I can start. Ya, kenapa Hitmaker? Obviously ya, because Hitmaker adalah salah satu perusahaan yang mengenerate banyak blockbuster, gitu ya, mega hit konten, dan kami sangat percaya gitu ya, dengan story yang dibuat gitu ya, ini bisa menghasilkan tadi ya konten unggulan yang menarik, dan ini bisa dinikmati gitu ya, oleh pelanggan Maxstream dan IGE. Yeah, I think that's the most obvious answer. You want to add, Dinesh? Like Pak Anto said, jadi series ini merupakan series pertama untuk IGE. Jadi for us adalah sangat penting untuk memilih production partner yang sudah ada success in series, in film. So we think that Pak Rocky and Hitmaker is the right first partner to work together untuk series ini. And of course, macam Pak Anto cakap, we also really like the story. So I think we got a great partner, great production house dengan story yang bagus, story yang exciting, and of course together with Maxstream as well, we both believe that this is the right partner for our first title. Okay, thank you. Dan untuk Pak Rocky, bagaimana nih Pak, kalau kita boleh tahu proses awal pembentukan idenya ketika akhirnya kita bekerja sama dengan Telkomsel dan IGE, kita buat series ini, idenya tiba-tiba muncul bercinta dengan maut, sampai ke proses pemilihan cast-nya sendiri, itu boleh diceritakan sedikit Pak? Sebetulnya saya udah kenal Pak Dinesh udah 4 tahun ya, dari dulu pas dia masih di Singapura. Jadi prosesnya lumayan lancar ketika kita ketemu, memang udah berteman. Nah, kalau dari segi cerita dan pemain, kita berdiskusi banyak antara Hitmaker dan IGE, maunya siapa, sukanya seperti apa, dan kita bisa bentuk ceritanya dan cast pemainnya sesuai dengan keinginan mereka utamanya. Tapi pastinya kita pilih yang the best one. Ya, ini the best cast. Oke. Yang bisa mendapati penonton yang sesuai. Yes, itu dia. Terima kasih Pak Rocky. Dan sekarang saatnya teman-teman media, kami buka sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silahkan Mbak. Boleh berdiri, sebutkan nama dan dari media mana. Saya Salsa dari media Disway ID. Mau tanya,
soal judul series Bercinta dengan Maut, apakah tidak terlalu vulgar dan alasan pemilihan judul series tersebut itu apa? Baik. Well, bahasa Inggrisnya The Other Sister, which is versi softnya. Kalau ini Bercinta dengan Maut sebetulnya bukan vulgar karena film ini bukan soal itu, tapi memang ceritanya banyak misterinya. Jadi ketika orang nonton mereka ngerti bahwa sebetulnya orang yang di dalam rumah kadang-kadang bukan orang yang kita bisa percaya. Tapi kalau dalam kita ngomongin series, memang pasti series OTT beda dengan sinetron. Pastinya akan ada some intimate scenes dan lain sebagainya, tapi sesuai kebutuhan cerita. Karena kalau enggak, apa bedanya untuk orang nonton OTT atau bedanya dengan sinetron kalau memang mereka hanya gandeng tangan kali. Mungkin mereka enggak begitu suka untuk bayar subscribe karena kurang realistik. Apalagi sebagai suami istri, itu pasti bakal ada intimate scene seperti dunia nyatanya. Kami bikin serealistik mungkin. Thank you. Terima kasih Pak Rocky. Sudah cukup Mbak Salsa? Sudah. Untuk yang selanjutnya, silahkan Mas. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Rivaldi dari Media Indonesia. Mungkin mau tanya ke Haiko, challenge apa sih yang didapat ketika berperan sebagai dua karakter gitu di film ini? Kemudian lebih sulit mana jadi Raya atau jadi Ana? Kedua, untuk Pak Rocky mungkin mau tanya juga Pak, ini kan mau tahu sih kenapa alasan kemudian memilih cerita seperti ini gitu yang kemudian akhirnya tayang untuk pertama kali di IQ. Apakah memang segmen pasar Asia memang lebih tertarik ke cerita-cerita drama yang antara bisnismen dan lain sebagainya? Seperti kita tahu kalau drama Cina kan ada semacam hal seperti itu juga. Itu sih kenapa alasannya kemudian cerita ini yang dipilih untuk pertama di IQ. Terima kasih. Terima kasih Mas. Untuk Haiko, tantangannya seperti apa? Lebih sulit yang mana? Raya atau Ana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk yang mana lebih sulit, sebenarnya dua-duanya sama-sama sulit sih. Karena of course kita kan memerankan peran yang sebenarnya bukan diri kita sendiri ya. Kita menjadi orang lain, jadi itu pasti udah jadi challenge-nya sendiri gitu. Nah, another challenge juga is because di sini saya berperan sebagai dua orang dan dari episodesnya itu back to back banget. Jadi Raya, terus tiba-tiba jadi Ana, jadi Raya, jadi Ana. Jadi challenge-nya juga untuk switch-nya di situ. Sedangkan Raya dan Ana ini adalah dua karakter yang sangat berbeda. Raya ini sosok yang sangat tegas, dia juga dengan cara bicaranya dia lebih loud. Cara jalannya, cara berpikirnya dan segala macam. Sedangkan Ana lebih soft. Dia cara bicaranya juga lebih soft. Dia lebih how do you say ya? Lebih kaku orangnya sebenarnya gitu. Jadi very different characters dari both sides. Jadi itu juga menjadi challenge-nya sendiri. Sudah. Terima kasih. Terima kasih Haiko. Thank you. Silakan Pak Rocky. Sebetulnya ini ceritanya bukan cerita dalam kehidupan bisnismen. Ini ceritanya lebih ke murder mystery. Dari sinopsisnya itu, menurut saya ini nggak spoiler ya, karena itu utama ceritanya. Bahwa Ana itu meninggal dan Raya pura-pura jadi Ana untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Jadi kenapa kita pilih cerita seperti ini? Karena dari based on series yang saya suka nonton sendiri, Asia dan lain sebagainya. Kalau cuma drama percintaan is boring. Jadi kami memang kepengen membuat sesuatu different, sesuatu yang ada suspense-nya, ada thrillernya, tapi ada romance-nya juga. Dan apalagi dengan murder mystery, kita nggak akan pernah tahu siapa yang bunuh dia sampai episode terakhir, dan itu sangat asik untuk diikutin. Thank you. Terima kasih Pak Rocky. Cukup ya Mas? Untuk yang berikutnya, kami buka 2 pertanyaan lagi. Untuk yang penasaran mengenai series Bercinta dengan Maut yang akan segera bisa kita saksikan di tahun ini ya, kuartal kedua.
Kalau belum ada, mungkin saya mau bertanya dengan Ezra. Saya sampai lupa nama aslinya, gara-gara nama Ezra ini sangat nyangkut di kepala ya. Untuk Teguh Rasya, bagaimana ketika mendapatkan peran sebagai Ezra ini? Karena sepertinya sosok Aldo tuh sangat mendominasi ya. Kayak dia adalah pria idaman, pria tampan, kemudian kamu jatuh cinta sama orang yang perempuan itu juga mencintai Aldo gitu kan. Bagaimana? Itu nggak spoiler tuh Ustaz. Enggak, karena ada di sinopsis. Iya. Jadi karakter Ezra sendiri sebetulnya dia lumayan misterius ya untuk terutama episode 1-2 awal itu belum kelihatan intensi dia dan keberadaan dia tuh maksud dan tujuannya kira-kira apa sih gitu. Dan aku rasa juga karakter Ezra ini sangat menarik karena di luar misterinya dia sebetulnya ada penjelasan yang sangat mendalam gitu ya. Nanti berjalannya sekian episode teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira apa sih yang mendorong Ezra untuk menjadi seseorang yang dia tampilkan selama di episode 1, 2, dan 3 itu. Dan dari situ nanti akan bisa dilihat juga dinamika di antara Ezra sebagai sahabatnya Aldo dan juga kepada Anna gitu ya, yang dia sendiri juga mungkin timbul sedikit kecurigaan karena dia pemerhati orangnya gitu ya, dari mulai gerak-geriknya si Anna dan lain sebagainya macam. Itu sangat menarik menurut aku untuk dilihat. Dan kalau dari sisi karakternya sendiri sih seru banget buat diperanin. Kalau terus terang buat aku pas baca skripnya ini sangat menarik karena banyak unsur-unsur yang sangat relatable tapi juga mendalam, dan kita bisa ngebangun simpati maupun empati kepada si karakter Ezra ini gitu. Jadi itu sih yang aku rasakan gitu, terutama buat karakter Ezra. Oke, berarti merasa tantangannya kalau di level 1 sampai 10 mungkin sesulit apa memerankan karakter ini? Lumayan sulit sih karena layernya bukan hanya untuk karakter Ezra aja, tapi baik itu untuk Anna dan Raya, untuk Aldo, untuk keluarganya Aldo, untuk Bella. Layer yang menjadikan satu karakter itu banyak sekali gitu. Jadi yang kita melihat ini mungkin fasadnya aja, tapi kalau dikupas ternyata begini, ternyata dia begini karena ini, dan seterusnya gitu. Jadi itu menjadi tantangan yang unik karena mungkin banyak karakter-karakter yang aku pernah mainin sebelumnya gak sedalam itu lihatnya. Oke. Terima kasih Rasya. Baik, kembali saya beri kesempatan untuk teman-teman media. Ya, silahkan Mas. Boleh berdiri dan sebutkan dari media mana? Halo, saya Wayan dari Bintang 6. Maaf terlambat, semoga pertanyaan saya belum dibahas. Seingat saya dulu di tahun 92-93 ada film berjudul Bercinta dengan Orang Muda, dan seingat saya juga itu masuk salah satu film box office karena beberapa ratus penonton. Saya bertanya apakah itu semacam remake atau review terhadap film tersebut atau seperti apa? Saya buat itu meminta sinetron yang akhirnya cerita yang lebih apakah ada antara seri yang akan. Terima kasih Mas. Ya betul, dulu memang pernah ada film Bercinta dengan Maut di Seraya Films. Tapi itu sebetulnya judulnya lebih ke English, which is Dangerous Seductress, karena pemerannya semua bule. Sebetulnya pas kita pilih ini judul nggak kepikiran ke sana. Jadi sebetulnya filmnya beda banget karena itu dulu film horor. Sebenarnya ini film murder mystery, jadi nggak ada kaitannya sih. Cuman lebih cocok untuk ceritanya saja. Thank you. Terima kasih Pak Rocky. Cukup ya Mas? Yang berikutnya? Oh, boleh. Ya, buat saya juga tadi pertanyaannya. Iya, maafkan saya Haizo, silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk perbedaan preparationnya itu nggak begitu jauh beda. Tapi kan bedanya kalau di sinetron itu untuk preparation kita nggak punya banyak waktu, dan memang karena harus tayang setiap hari dan dikerjakan setiap hari, jadi beriring dengan berjalannya waktu kita mempelajari karakter itu. Bedanya dengan sekarang, contoh preparation di Maker untuk series Bercinta dengan Maut,
preparationnya sangat detail dan banyak banget yang kita bisa pelajari. Kita kayaknya baru preparation around 1 mingguan lebih ya, 2 minggu kayaknya, around 2 weeks. Dan sudah banyak banget yang kita bisa pelajari dari karakter masing-masing, dari ceritanya juga. Jadi untuk sekarang sih kita jadi lebih tahu bagaimana kita memerankan karakter, menjalankan cerita, dan jadi lebih mantap nanti pas syuting gitu. Terima kasih. Terima kasih Haiko. Untuk teman-teman media, masih ada yang ingin bertanya? Kita masih punya satu kesempatan, satu pertanyaan lagi. Oke, kalau belum ada, saya mau bertanya. Oh, maafkan saya. Silahkan. Halo, selamat sore. Saya Sari dari Media Masyarakat tadi. Ada beberapa pertanyaan untuk Ici. Ini memang pertama, tapi kalau boleh di-share beberapa OTT yang lain, dia sudah mempunyai branding sendiri untuk genre dari seriesnya sendiri. Untuk Ici sendiri akan beragam atau sudah mulai terarah dari series pertama ini? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Dinda, kita biasa melihat Dinda di sinetron dengan acting yang menye-menye. Dan di sini mulai dari tadi sinopsisnya dijelaskan, itu punya tantangan yang luar biasa ya dari karakter dan cerita. Itu alasannya menerima series ini. Terima kasih Mbak. Mungkin Pak Dinesh bisa menjawab pertanyaan tentang apakah mulai terarah nih genre yang series yang akan naik di IG dimulai dari Bercinta Dengan Maut? Yeah. So firstly, ini memang series pertama kita kami. The first thing is kita tahu local content Indonesia memang king. Jadi local stories, local culture, local talent. So memang kita akan fokus untuk local production starting from now. The second thing is kita memang melihat, mengkaji, study what audiences want to watch. So kita tengok kat social media, kita tengok di data kita sendiri, kita bercakap dengan audience dan user untuk understand what they want to watch. Jadi data-data ini yang kita akan gunakan, kami akan gunakan untuk set the direction untuk original series kita. Then the third thing is kami sebenarnya kami sedar kami semua OTT yang lain memang sudah lama release series. Tapi ini first step kami untuk invest in the local market di Indonesia. And through this first step, we will learn from all of the series to set the future direction. But for this year, fokus kami untuk bekerjasama dengan partner-partner yang memang proven success dalam series, and partner-partner yang also believe in us, like Maxstream, to work together. So that's the most important thing. And through this journey, kita akan belajar, kita akan look at the data and then set the direction for the future. Terima kasih Pak Dinesh. Dinda, silahkan. Oke, thank you Kak untuk pertanyaannya. Actually ini tantangan yang berat untuk aku dan sangat berbeda. That's why aku excited banget karena mungkin sebelumnya teman-teman mengenal aku sebagai sosok yang familiar, yang aman gitu. Tapi ini sangat berubah banget 180 derajat. Aku memainkan karakter yang sangat disruptive. Actually benar kata Rasya tadi, di setiap karakter itu mempunyai karakter di surface beda, di daratannya sendiri beda gitu loh. Bella ini challenge yang sangat besar untuk aku karena mungkin teman-teman selama aku berkarir gak akan melihat sosok Dinda yang aku perankan di judul ini. So aku appreciate banget sama Pak Rocky, Kak Dinesh, terus Kak Anto juga udah percaya untuk aku memainkan karakter ini. So aku harap teman-teman yang lain excited untuk nungguin series ini sih. Thank you. Thank you Dinda. Semuanya excited pastinya untuk menunggu Bercinta Dengan Maut segera tayang nanti ya. Sudah cukup ya Mbak?
Baiklah, kalau begitu sekarang tiba saatnya kita di puncak acara hari ini, yaitu pemotongan tumpeng untuk kelancaran dan kemudahan prosesi syuting Bercinta Dengan Maut. Dan pemotongan tumpeng ini sebagai simbolisasi akan dimulainya syuting Bercinta Dengan Maut. Jadi mari bersama-sama kita doakan agar proses syutingnya berjalan dengan lancar hingga waktu tayang nanti tiba ya. Kami persilahkan untuk berdiri untuk seluruh cast, produser dan juga perwakilan dari IG dan Telkomsel. Baik. Untuk potongan tumpeng pertama, ya, kami persilahkan Mr. Dinesh boleh ke tengah, boleh bertukar tempat dengan Haiko. Haiko agak ke sini. Ya, potongan pertama dari Mr. Dinesh dan akan diberikan kepada produser hitmaker Bapak Rocky Soraya. Boleh agak merapat sedikit? Oke, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, silakan Mr. Dinesh. Boleh berikan tepuk tangannya teman-teman untuk pemotongan pertama. Tumpeng sebagai simbol dimulainya syuting series Bercinta Dengan Maut, dan tumpeng pertama ini akan diberikan dari Mr. Dinesh kepada Bapak Rocky Soraya selaku produser. Lengkap ya Pak, lauknya ya sekalian ya. Oke, boleh berikan tepuk tangan lagi, boleh diambil gambarnya teman-teman. Baik, terima kasih Mr. Dinesh dan juga Pak Rocky. Untuk yang selanjutnya, ini pemotongan tumpeng yang dipotong oleh Pak Anto. Mohon izin Pak Anto untuk memotong dan memberikan potongannya kepada Haiko sebagai perwakilan dari para pemain series Bercinta Dengan Maut. Izin boleh bertukar tempat Pak Haiko, Pak Rocky dan Haiko. Maafkan aku ya, aku banyak dosa nih dari tadi sama Haiko nih. Penembusannya banyak banget nih, maafin ya. Silakan Pak Anto. Ini potongan kedua. Dari Pak Anto sebagai perwakilan dari Telkomsel yang akan diberikan langsung kepada Haiko sebagai perwakilan dari para pemain series Bercinta Dengan Maut. Boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Haiko mungkin mau request tambahan lauknya. Boleh 5 ya? Mie panjang. Oke, boleh diambil gambarnya teman-teman. Pak Rocky mohon izin boleh merapat? Boleh bergeser untuk merapat? Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebelah kiri boleh. Sabar ibu. Bisa diomongin baik-baik. Boleh ke arah kanan. Baik. Sudah, teman-teman? Oke, terima kasih banyak. Dan berikutnya kita akan sesi foto tanpa tumpengnya ya. Oke, boleh merapat kembali Pak Rocky, Haiko. Saya bisanya dia nyuruh gua moto. Sudah di tengah posisinya? Baik, silakan teman-teman. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Kiri. Boleh Pak Rocky, ya baik. Baik. Ke tengah lagi boleh. Boleh dong. Boleh. Kemudian ke kanan. Sombong banget.
Udah jam segini anak perawan saya. Sudah cukup teman-teman? Oke, setelah ini akan ada sesi doorstop. Jadi untuk teman-teman media yang mungkin mau bertanya boleh nanti bertanya